Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hanifah Syahidah Fauzia. Saya di sini akan menjelaskan mengenai konsep dakwah di media sosial berdasarkan Quran Surat An-Nahl ayat 125. Sebelumnya saya akan membacakan terlebih dahulu Quran Surat An-Nahl ayat 125. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Baik, dalam hal penafsiran, Quran Surat An-Nahl ayat 125 pada dasarnya memuat pedoman dasar dalam mengajak manusia menuju kebaikan. Ayat ini mengarahkan agar proses menyampaikan pesan dilakukan dengan pendekatan yang lembut, argumentatif, dan bijaksana. Kata hikmah dalam ayat tersebut dipahami para mufasir sebagai kemampuan memilih cara, gaya bahasa, serta waktu yang tepat sehingga pesan dakwah dapat diterima tanpa menimbulkan resistensi. Dalam tafsir Ibnu Katsir, hikmah juga diartikan sebagai pemahaman mendalam terhadap ajaran agama sehingga dakwah tidak hanya bersifat normatif tetapi mampu menyentuh nalar pendengar. Lalu, frasa mau'izah hasanah menggambarkan bentuk nasihat yang disampaikan dengan tutur yang menenangkan. Jadi, bukan menyudutkan atau menyalahkan. Nah, ini tuh menunjukkan bahwa dakwah tidak boleh bersifat memaksa atau menghadirkan rasa takut yang berlebihan kepada audiensnya, melainkan memberi ruang bagi audiens untuk merenung dan membuka diri terhadap kebenaran. Bagian terakhir di ayat ini yaitu wajadilhum billati hiya ahsan, menegaskan bahwa dialog tetap diperlukan ketika terjadi perbedaan pendapat. Namun, perdebatan itu harus dilakukan dengan cara yang paling baik, yaitu argumentatif, tetapi sopan, kritis, tetapi tidak merendahkan dan tetap menjaga etika komunikasi. Nah, dalam tafsir At-Tabari, pendekatan yang lebih baik mencangkup kemampuan dalam menahan diri, tidak terpancing emosi, serta mengutamakan ketenangan agar pesan tetap tersampaikan secara efektif. Dengan kata lain, Quran Surat An-Nahl ayat 125 menegaskan bahwa esensi dakwah bukan sekedar menyebarkan informasi, tetapi membangun suasana komunikasi yang beradab, inklusif, dan menyentuh akal serta hati audiens. Dalam konteks media sosial, prinsip hikmah sebagai landasan penting bagi pendakwah untuk memahami karakter audiens yang beragam. Kecepatan informasi dan dinamika emosi di platform digital menuntut pendakwah memilih diksi, gaya penyampaian, dan waktu publikasi dengan bijak, agar pesan tetap diterima tanpa terkesan menggurui. Nah, dalam konsep mau'izah hasanah, ini relevan sebagai pedoman etika komunikasi di ruang terbuka yang rentan misinterpretasi. Nasihat yang baik tidak hanya tentang isi yang benar, tetapi juga cara penyampaian yang menenangkan, empatik, dan membangun kedekatan. Pendekatan lembut ini melalui gaya bahasa yang tidak memojokkan, narasi reflektif, atau kisah ilustratif membedakan dakwah dari sekedar opini keagamaan biasa. Nah, ayat tentang wajadilhum billati hiya ahsan penting dalam menghadapi diskusi dan perbedaan pendapat di media sosial. Pendakwah dituntut menjaga etika digital, menghindari sarkasme, tidak terpancing provokasi, dan tetap fokus pada substansi.
Sikap tenang dan argumentasi rapi menjadi bentuk nyata ada bermedia agar dakwah tidak berubah menjadi pertengkaran yang menjauhkan audiens dari pesan kebenaran. Nah, secara keseluruhan, Quran Surat An-Nahl ayat 125 ini memberikan fondasi dakwah yang sesuai dengan kebutuhan di media sosial masa kini, yaitu membangun komunikasi yang beradab, inklusif, dan efektif. Media sosial bukan hanya sekedar sarana menyebar informasi, tetapi juga ladang untuk menyampaikan pesan dengan kebijaksanaan, kelembutan, dan keindahan akhlak sehingga menyentuh akal dan hati audiens. Ayat ini itu mengingatkan bahwa dakwah di media sosial harus tetap berpegang pada prinsip kelembutan, kebijaksanaan, dan keindahan akhlak dalam setiap proses penyampaian pesannya. Nah, dalam Quran Surat An-Nahl ayat 125 ini menegaskan bahwa ajakan kepada jalan Allah harus dilakukan dengan penuh hikmah, nasihat yang baik, serta dialog yang santun. Pesan ini muncul dalam konteks masyarakat yang beragam dan sering menolak dakwah Nabi. Sehingga Allah memerintahkan metode penyampaian yang lembut namun tetap berprinsip. Jika dikaitkan dengan kondisi sekarang, ayat ini tuh semakin relevan karena kita hidup di era komunikasi yang cepat dan penuh perbedaan pandangan. Hikmah bisa dipahami sebagai kemampuan memilih cara dan kata yang tepat agar pesan agama tidak menimbulkan resistensi. Nasihat yang baik pun perlu disampaikan dengan ketulusan, tidak menghakimi, dan fokus pada perbaikan. Terutama di ruang publik seperti media sosial, perintah untuk berdialog dengan cara terbaik mengajarkan bahwa perbedaan tidak harus berujung pada konflik. Seorang muslim dituntut untuk mampu berdiskusi dengan tenang, menghargai orang lain, dan tidak terjebak dalam debat kusir. Sikap seperti ini mencerminkan akhlak yang diajarkan oleh Islam. Dengan demikian, ayat ini mengarahkan seseorang muslim untuk bersikap bijaksana, santun, inklusif dalam menyampaikan kebaikan. Tidak hanya soal dakwah, tetapi juga bagaimana kita berkomunikasi dan berinteraksi dalam kehidupan sehari-hari agar mencerminkan karakter Islam yang lembut dan membawa kedamaian. Nah, ngomong-ngomong soal hikmah, Quran Surat An-Nahl ayat 125 ini mengajarkan pentingnya menyampaikan kebaikan dengan hikmah dan cara yang baik. Di era modern, pesan atau dakwah tidak cukup disampaikan secara kaku atau memaksa, melainkan harus mempertimbangkan kondisi dan latar belakang orang yang menerimanya. Dengan pendekatan yang bijaksana, pesan kebaikan akan lebih mudah dan menumbuhkan kesadaran tanpa menimbulkan konflik yang seperti tadi saya sampaikan. Ayat ini juga menekankan nasihat yang lembut dan santun. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, hal ini relevan karena kita berinteraksi dengan orang lain, dengan orang yang banyak, baik di lingkungan keluarga, kampus, maupun di media sosial. Komunikasi yang sopan, penuh empati, dan logis akan lebih efektif dibandingkan dengan komunikasi dengan cara yang kasar atau memaksa. Nah, dengan demikian, hubungan antar individu bisa tetap harmonis sambil menanamkan nilai kebaikan secara alami. Selain itu, ayat ini mendorong kita menggunakan strategi dan pendekatan yang tepat sesuai dengan situasi. Jadi, di tengah arus informasi yang cepat dan beragam ini, menyampaikan kebenaran dengan cara yang bijak, sabar, dan rasional menjadi kunci agar pesan diterima dengan baik dan berdampak positif. Dalam secara keseluruhan, ayat ini itu menegaskan bahwa hikmah, kelembutan, dan kecerdasan dalam menyampaikan pesan adalah prinsip penting yang relevan bagi kehidupan masa kini. Baik, mungkin sekian yang bisa saya sampaikan mengenai konsep dakwah di media sosial berdasarkan Quran Surat An-Nahl ayat 125. Jika ada kesalahan kata dalam penyampaian saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.